Anda akan sangat terkejut dengan pertemuan kali ini, karena ini akan menggugah hati kita. Terkejut yang luar biasa, karena di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah yang kami cintai, saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir ke channel yang sederhana ini, channel tentang ilmu makrifatullah tingkat tinggi. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like, komentar, dan subscribe. Semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sahabat tilawah semuanya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Ya, betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini." Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini merupakan salah satu wahyu dari surat Al-A'raf ayat 172. Firman Allah yang akan mengejutkan kita semua. Jadi di dalam ayat ini, kalau kita betul-betul menghayati, mentafakuri secara jernih, tentu kita merasakan hal yang mengejutkan dengan ayat ini, karena ini akan menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia, seluruh manusia di dunia ini ternyata sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Dalam artian ternyata sudah pada tahu, sudah menyaksikan, sudah makrifatullah, sudah makrifat kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Kapan dipersaksikannya? Karena kita sekarang lupa. Di dalam hadis Bukhari, di sana sejelas-jelasnya Nabi Muhammad menjelaskan. Di dalam hadis Bukhari itu, di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah di sana menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam rahim ibunya. Di sana menurut firman Allah yang tadi kami beritahukan, supaya di hari kiamat jangan sampai melalaikan, jangan sampai lupa lagi kepada Allah. Coba ingat-ingat, pasti dan saya jamin tidak akan ada yang ingat satupun ketika kita berada di alam rahim, di alam arwah waktu kita dipersaksikan. Apakah ada yang ingat?
Kalau ada yang mengingatnya, silakan berkomentar. Karena pasti tidak akan ada yang ingat. Kenapa demikian? Ya, dapat dibuktikan ketika kita pertama lahir di dunia ini, atau kita lihat saja ya, bayi yang baru lahir. Lihat dengan seksama, pasti bayi tersebut tidak bisa melihat. Yang ada baru bisa mendengar. Makanya oleh ayah bayi tersebut, bahkan itu emang perintah adat maupun sunat maupun apa istilahnya ya. Kalau di makom syariat itu ya berbagai pendapat, silahkan saja, intinya suka dikasih adzan belah kanan terus iqomah belah kiri. Itu agar ketika keluar dari alam itu terus masuk di alam ini, di alam dunia ini, awal yang terdengar adalah kalimah Allah. Nah, terus ternyata si bayi tersebut belum bisa melihat. Itu si bayi tersebut karena masih ada atau yang ia lihat masih kekuasaan atau masih zat Allahnya itu. Dia belum bisa melihat. Kok berani mengatakan seperti itu? Ya karena tadi kan ayatnya dia sebelumnya dipersaksikan terlebih dahulu di alam arwah. Terus si bayi tersebut dikarenakan sudah masuk ke alam dunia ini, mulai dia merasakan hawa-hawa dunia seperti angin, merasakan dingin, air, merasakan basahnya, api, merasakan kehangatan, dan tanah. Dia terus merasakan hawa-hawa dunia terus menerus, dan mulailah si bayi tersebut bisa melihat alam dunia, dan dia lupa terhadap yang tadi. Nah, di sini sahabat tilawah. Kemudian bagaimana? Setelah itu, nah maka diutus Rasul, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat. Tiap zaman ada Rasulnya. Itu karena agar bisa mengingat kembali akan hal yang kita lupakan. Nah, maka harus kita tunduk, harus nurut, harus taat kepada Rasul. Apa yang diajarkan Rasul melalui Al-Quran dan hadis, agar kita bisa kembali mengingatnya, makrifat kepadanya, makrifatullah. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Boleh di komentar jika ada kritikan, saran, atau pembenaran, atau penyalahan. Boleh, jangan sungkan, tapi harus bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas semua perhatiannya. Yang benar dari Allah dan yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Salam
Tilawah Semesta.